wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazana Ratika, absen 13 dari kelas 11-4. Dan saya Suciandara Sukadi, absen 35 dari kelas 11-4. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang jaringan komputer dan internet. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer untuk berbagai sumber daya, data, informasi. Jaringan ini dapat mencakup perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak yaitu software yang bekerja sama. Manfaat jaringan komputer dan internet. Yang pertama, sebagai sarana komunikasi, jaringan komputer lebih memudahkan untuk melakukan komunikasi tanpa adanya batasan jarak dan waktu. Yang kedua, untuk berbagi sumber daya. Jaringan komputer dapat dimanfaatkan untuk membagi sumber daya seperti perlengkapan komputer, printer, maupun sumber daya berupa data, file, dan program. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan reliabilitas. Dengan adanya jaringan komputer, reliabilitas menjadi meningkat. Apabila terdapat salah satu komputer rusak, data dapat diakses dengan komputer lain karena telah berbagi sumber daya. Jenis-jenis jaringan komputer. Jaringan komputer dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal berikut. Yang A, berdasarkan fungsinya. 1. Client server. Jaringan komputer di mana satu komputer berfungsi sebagai server atau penerima dan komputer lain sebagai klien atau pemberi pesan atau juga bisa disebut perintah. Yang kedua ada peer-to-peer. Jaringan komputer satu dengan yang lainnya secara bersama-sama bisa menjadi server atau klien. Dan yang B ada berdasarkan jangkauannya. Yang pertama yaitu personal area network atau juga bisa disebut PAN, digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jarak sangat dekat, hanya beberapa meter saja. Yang kedua ada local area network atau bisa disebut LAN, menghubungkan perangkat dalam cakupan wilayah kecil. Dan yang ketiga ada metropolitan area network yang bisa disebut juga dengan MAN, memiliki cakupan wilayah hingga 50 km. Dan yang keempat ada wide area network, bisa disebut dengan WAN, memiliki cakupan lebih luas dari MAN, bahkan dapat menghubungkan perangkat atau juga device yang berbeda benua. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan media transmisi. Yang pertama jaringan kabel atau bisa juga disebut wide network, menggunakan media kabel dalam menghubungkan tiap komputer dalam suatu jaringan. Dan yang kedua jaringan kabel atau tanpa kabel, wireless network, tidak menggunakan kabel sebagai alat penghubungnya, namun menggunakan gelombang elektromagnetik. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah cara perangkat komputer dihubungkan dalam jaringan. Berikut jenis-jenis topologi. Yang pertama ada topologi bus. Semua perangkat terhubung melalui satu kabel utama. Dan yang kedua adalah topologi star. Semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, yang disebut juga hub atau switch. Yang ketiga ada topologi ring. Setiap perangkat terhubung dengan dua perangkat lainnya membentuk jalur lingkar. Yang keempat ada topologi mesh. Setiap perangkat terhubung langsung dengan perangkat lainnya. Dan yang kelima ada topologi tree. Topologi jaringannya, proses pengembangannya dilakukan dengan menggabungkan dua topologi. Dan yang terakhir ada topologi hybrid, penggabungan beberapa topologi yang berbeda. Berikut adalah contoh gambar topologi jaringan. Selanjutnya ada model jaringan. Yang pertama yaitu model OSI. Model OSI adalah model referensi 7 lapisan yang mendefinisikan bagaimana data ditransmisikan melalui jaringan komputer. Tujuannya adalah menyediakan kerangka kerja standar yang memungkinkan sistem komputer yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain. Terlepas dari vendor atau teknologi yang digunakan, setiap lapisan memiliki fungsi spesifik dan berinteraksi dengan lapisan di atas dan di bawahnya. Berikut penjelasan setiap lapisan. Yang pertama yaitu lapisan fisik atau bisa disebut physical layer, berurusan dengan transmisi bit mentah melalui media fisik seperti kabel tembaga, serat optik, atau gelombang radio.
menentukan karakteristik fisik seperti tegangan, arus, dan frekuensi. Yang kedua ada lapisan data link atau biasa disebut data link layer, menangani pengiriman bingkai data andal antara dua noda yang berdekatan menggunakan protokol seperti Ethernet untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan transmisi. Terdiri dari dua sublayer, yaitu Logical Link Control (LLC) dan Media Access Control (MAC). Yang ketiga yaitu lapisan jaringan atau biasa disebut network layer, yaitu bertanggung jawab untuk routing paket data melintasi jaringan yang lebih besar menggunakan alamat IP untuk mengidentifikasi dan mengirimkan paket ke tujuan yang benar. Protokol utama pada lapisan ini adalah IP, yaitu Internet Protocol. Yang keempat yaitu lapisan transport, yaitu transport layer, menyediakan layanan pengiriman data yang andal dan terurut antara aplikasi, memecah data menjadi segmen dan merakitnya kembali di sisi penerima. Protokol utama pada lapisan ini adalah TCP, yaitu Transmission Control Protocol, dan UDP, yaitu User Datagram Protocol. Yang kelima yaitu lapisan sesi atau session layer, yaitu mengelola koneksi antara dua aplikasi, menangani sinkronisasi dan manajemen titik pemeriksaan untuk memastikan komunikasi yang andal. Yang keenam, lapisan presentasi, yaitu presentation layer, yaitu menangani format data dan enkripsi, mentransformasikan data ke dalam format yang dapat dipahami oleh aplikasi penerima. Dan yang ketujuh yaitu lapisan aplikasi atau biasa disebut application layer, yaitu berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna, menyediakan layanan seperti email, transfer file, dan akses web. Model TCP/IP. Model TCP/IP adalah model 4 lapisan yang lebih sederhana daripada model OSI. Ia dikembangkan sebelum model OSI dan lebih mencerminkan arsitektur internet yang sebenarnya meskipun lebih sederhana, ia tetap efektif dalam menjelaskan bagaimana data ditransmisikan melalui internet. Berikut ringkasan singkat setiap lapisan. Yang pertama, lapisan aplikasi atau bisa disebut application layer. Mirip dengan lapisan aplikasi pada model OSI, berinteraksi dengan aplikasi pengguna dan menyediakan layanan seperti HTTP, FTP, dan SMTP. Dan yang kedua ada lapisan transport atau bisa disebut juga lapis transport layer. Sama seperti pada model OSI, menangani pengiriman data yang andal dan terurut menggunakan TCP dan UDP. Dan yang ketiga ada lapisan internet atau juga bisa disebut internet layer, mirip dengan lapisan jaringan pada model OSI, bertanggung jawab untuk routing paket data menggunakan alamat IP. Dan yang keempat ada lapisan network access atau bisa disebut network access layer, menggabungkan fungsi lapisan fisik dan data link pada model OSI, berurusan dengan transmisi bit mentah melalui media fisik dan akses ke media tersebut. Perbedaan utama antara kedua model terletak pada jumlah lapisan dan pembagian fungsi. Model OSI lebih terstruktur dan detail, sedangkan model TCP atau IP lebih sederhana dan praktis. Model TCP atau IP merupakan implementasi praktis dari konsep yang dijelaskan dalam model OSI. Meskipun berbeda dalam struktur, keduanya mencapai tujuan yang sama, yaitu memungkinkan komunikasi yang andal dan efisien antara sistem komputer yang berbeda. Perangkat jaringan komputer yang pertama ada router, menghubungkan jaringan yang berbeda dan menentukan jalur terbaik untuk pengiriman data. Dan yang kedua ada switch, menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal dan mengatur lalu lintas data antar perangkat. Yang ketiga ada hub, perangkat yang menghubungkan komputer dalam jaringan. Meski lebih sederhana daripada switch. Dan yang keempat ada modem, mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaiknya memungkinkan koneksi internet. Selanjutnya yaitu protokol jaringan. Protokol adalah aturan yang mengatur komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Beberapa protokol umum yang digunakan yaitu ada yang pertama ada TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yaitu protokol dasar untuk komunikasi internet. Yang kedua ada HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol yang digunakan untuk mengakses website. Yang ketiga ada FTP, yaitu File Transfer Protocol yang digunakan untuk mentransfer file antar komputer. Keamanan jaringan. Keamanan jaringan penting untuk melindungi data dari ancaman luar. Beberapa langkah pengamanan adalah yang pertama, firewall.
memfilter lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan. Yang kedua ada enkripsi, mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci tertentu. Dan yang ketiga ada VPN, Virtual Private Network, yaitu menciptakan koneksi yang aman dan terenkripsi melalui internet. Selanjutnya yaitu koneksi internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat komputer di seluruh dunia. Koneksi internet dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti menggunakan kabel, yaitu DSL, fiber optik, atau nirkabel seperti Wi-Fi, 5G, atau Kemudian dalam jaringan komputer, server, komputer yang menyediakan layanan atau sumber daya kepada komputer lain dalam jaringan. Klien, komputer yang meminta layanan atau sumber daya dari server. Keuntungan dan tantangan. Yang pertama yaitu keuntungan, akses informasi lebih cepat, berbagai sumber daya, dan efisiensi biaya. Tantangannya, masalah keamanan, pemeliharaan infrastruktur, dan keandalan koneksi. Selanjutnya yaitu transmisi data. Paket data yaitu transmisi data pada jaringan komputer dan internet biasanya tidak dikirim dalam ukuran yang besar karena akan terkendala oleh kemampuan medium dan untuk kepentingan keandalan pengiriman. Data dikirimkan dalam bentuk sekumpulan paket. Data yang berukuran kecil yang dinamakan data paket atau biasa disebut datagram. Struktur paket. Yang pertama yaitu paket header. Paket header adalah alamat paket ketika suatu paket akan dikirimkan ke tujuan tertentu. Yang kedua ada paket payload, yaitu paket data sebenarnya yang berisi informasi yang ditransmisikan dari sumber ke tujuan. Yang ketiga ada paket trailer. Paket trailer berisi informasi penutup dari suatu paket data yang menandakan paket berakhir. Paket switching. Paket switching adalah salah satu cara transmisi paket data yang paling banyak digunakan, di mana data akan dipecah ke dalam beberapa paket data dan dikirimkan secara independen dari titik awal ke titik tujuan. Sesampainya di tujuan, paket-paket data tersebut akan disusun kembali dengan urutan yang sesuai dengan menggunakan informasi yang ada pada paket header. Transmisi digital dan analog. Data berupa data teks, numerik, gambar, video, dan audio dapat dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Data tersebut dapat dikirim melalui medium berbentuk sinyal elektromagnetis. Data sendiri bisa berjenis analog atau suara manusia dan gerak dari objek di permukaan bumi dan berjenis digital atau juga bisa disebut file pada hard disk. Yang keempat yaitu deteksi dan perbaikan kesalahan. Kesalahan dapat terjadi pada pengiriman data pada jaringan komputer yang menyebabkan data menjadi termodifikasi, hilang atau corrupted, yaitu rusak. Dalam kegiatan sehari-hari pun, tentu Anda dapat melihat berbagai contoh kesalahan seperti paket pesanan barang yang salah kirim alamat dan banyak hal lainnya. Pengertian troubleshooting jaringan. Troubleshooting jaringan adalah prosedur untuk mencari tahu atau mengidentifikasi masalah atau save yang berkaitan dengan jangan melalui proses yang testi dan berhitung penyelesaian masalah, tentu menggunakan kemudian berturut hingga ke penyelesaian metode tertentu. Penyebab umum troubleshooting jaringan komputer. Alasan pertama yaitu penyebab terjadinya pada masalah pada jaringan adalah penggunaan bandwidth yang tinggi. Bandwidth tinggi dapat membantu transfer data antar device menjadi lebih cepat, seperti saat mengunduh file. Yang kedua, ada hardware yang tidak berfungsi dengan normal. Faktor berikutnya yang menyebabkan jaringan bermasalah adalah hardware yang tidak berfungsi dengan normal akibat adanya kerusakan. Misalnya, seperti kerusakan pada perangkat, router switch, kabel, dan lain sebagainya. Penggunaan CPU yang berlebihan ketika terdapat network cards yang diterima maupun dikirim dalam jumlah besar pada suatu jaringan, maka akan meningkatkan penggunaan CPU bahkan hingga terjadi overload apabila penggunaan CPU seperti X dilakukan secara terus-menerus dan berlebihan. Dan hal itu memicu terjadinya masalah pada jaringan. Dan yang D adalah konektivitas fisik yang kurang berkualitas. Faktor terakhir yang sering menyebabkan terjadinya masalah pada jaringan adalah konektivitas flag yang
kurang berkualitas. Hal ini disebabkan oleh penggunaan kabel yang tidak sesuai atau kabel yang digunakan kurang berkualitas. Apabila terjadi kerusakan pada kabel, sebaiknya kabel tersebut segera diganti dengan yang baru, karena dapat memicu terjadinya data loss dan dapat mengurangi jumlah data flowing pada jaringan. Selanjutnya yaitu cara mengatasi troubleshooting jaringan. Yang pertama yaitu identifikasi penyebab masalah. Yang kedua yaitu periksa kondisi fisik perangkat terkait. Yang ketiga yaitu periksa koneksi internet. Dan yang keempat ada cek notifikasi error. Dan yang terakhir yaitu periksa sistem keamanan dan lakukan scanning. Jenis-jenis troubleshooting jaringan. Yang pertama, security troubleshooting merupakan cara mengidentifikasi sistematis terhadap program keamanan komputer pada jaringan komputer. Identifikasi ini termasuk dalam pencarian sumber masalah, analisis, dan pencarian solusi untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Dan yang kedua ada network troubleshooting, merupakan pencarian permasalahan jaringan internet secara sistematis agar kinerja jaringan lebih optimal. Kinerja jaringan perlu diidentifikasi untuk melihat apakah jaringan cukup stabil pada semua perangkat di komputer di kantor. Dan yang ketiga ada software troubleshooting, merupakan proses mengatasi masalah dalam sistem jaringan perangkat lunak secara sistematis mulai dari sumber masalah hingga solusi untuk masalah tersebut. Identifikasi masalah juga melibatkan masalah kompatibilitas antara software dan hardware. Keempat yaitu peripheral troubleshooting, merupakan identifikasi masalah pada perangkat peripheral atau perangkat di sekitar komputer utama. Misalnya printer, mesin fotokopi, mouse, scanner, dan lain sebagainya. Identifikasi masalah perangkat peripheral biasanya dimulai dari software terlebih dahulu. Yang kelima yaitu operating system troubleshooting, merupakan identifikasi masalah sistematis pada jaringan operasional komputer untuk memperbaiki kendala pada sistem operasional. Identifikasi masalah yang dilakukan antara lain memeriksa log error atau restart sistem komputer yang bermasalah. Yang keenam yaitu hardware troubleshooting, yaitu pemeriksaan secara sistematis pada hardware sangat membantu perbaikan dalam jaringan komputer. Identifikasi masalah pada hardware troubleshooting dimulai dari pemeriksaan motherboard, RAM, dan hard disk. Kesimpulan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah fondasi komunikasi data yang mendukung berbagai layanan modern. Penting untuk memahami berbagai komponen, jenis jaringan, dan cara kerjanya untuk membangun dan memelihara jaringan yang efisien dan aman. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.